minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ini hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Tadi udah lihat tayangannya Bu, tentang apa Bu? Tentang apa Bu? Tentang mudik. Iya Bu ya. Mudik di kampung. Tentang mudik. Ibu kampungnya di mana Bu? Kalau kampung saya mah di Sumatera Barat. Sumatera Di Barat. mana di Sumatera Barat Bu? Di mana? Di Payakumbuh. Sekarang kita tanya lagi. Coba. Ibu senang gak ke kampung akhirat? Senang. Dadah juga. Kampung akhirat. Aduh. Pokoknya sebenarnya kita tuh harus semuanya tuh siap-siapin bekal kita ya Bu ya. Nah ini hari ini kita bahas nih. Tentang tema kita pagi hari ini, temanya adalah OTW mudik ke kampung akhirat. Apa Bu? OTW mudik kampung akhirat. Sekarang kita bahas satu persatu nih. Biasanya kita kalau mau melakukan perjalanan apalagi menuju kampung halaman dunia. Biasanya apa aja yang harus dipersiapkan. Semuanya kita harus siapin nih. Nah jika mendadak harus melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Seperti apa yang harus kita persiapkan. Terutama diri kita nih. Guru kita minta coba penjelasannya. Aduh astagfirullahaladzim yang tadi baju maju nih. Ustadz Maulana. Silakan Ustadz, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk kesyukuran buat kita kepada semua yang lagi nonton Islam itu Indah. Hari ini kita dibuat berpikir. Ternyata selama ini kan kita pada sibuk hiruk-piruk mudik. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk. Itu maksudnya. Hiruk piruk apa ya? Hiruk pikuk. Mudik itu pasti pusing. Apalagi di musim lebaran ada 4 itu. Mudik, baju baru, makan-makan, ampau. Betul? Yang bikin pusing orang. Tapi sebenarnya aku coba-coba kemarin mudik juga. Pas hari lebaran aku langsung ke mudik ke kampung istri. Itu seru, memang seru. Harus ada persiapannya, ada bekalnya, ada rutenya, kita jalan di mana, jangan sampai macet, jam berapa bagusnya berangkat. Itu pun kita harus persiapan. Apalagi ke kampung akhirat. Yang sebenarnya kampung kita adalah di akhirat. Itu benar itu. Karena kita punya kakek Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga. Maka kita harus kembali ke surga. Ibu mau kembali ke surga? Sekarang ya. Ngapain? Pada nggak mau. Entar katanya. Yakin entar. Jamaah. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Yaitu, yang mana itu bekal takwa? Yang diwafatkan dalam keadaan baik. Karena baik tidaknya manusia, lihat dari akhirnya. Dari akhirnya. Ustaz Sam begini. Mudah-mudahan sampai meninggal begini. Amin ya Allah. Belum nikah Ustaz, belum nikah. Maksudnya gimana seterusnya. nih? Oh seterusnya. Sampai ayat. Tapi yakin. Jomblo. Jangan Ustaz, ya Allah. Maksudnya dalam keadaan kajian Oh, gitu. Iya, dalam kajian. kajian. Mungkin dalam keadaan jomblo, jangan dong Ustaz. Apalagi yang kedua, ketahuilah ketika kita sudah membekali diri kita dengan bekal takwa dan upayakan bekal takwa ini sampai akhir ayat kita, maka yang dibutuhkan adalah kehidupan dunia ini. Loh, kok kehidupan dunia dibutuhkan? Iya, sebagai tempat untuk menanam, mengumpulkan bekal ke akhirat. Dah so jauh-jauh, kalau ke Makassar banyak uang kita bisa naik pesawat. Cuma 2 jam. Perhatian kepada para penumpang.
Tapi kalau uangnya enggak terlalu banyak, maka kita naik kapal laut berapa jam? Bukan lagi 2 jam, tapi 2 hari. Naik kapal lautnya kalau ke Makassar. Kalau tidak ada uang, tidak ada bekal, tidak ada materi, jalan kaki. Enggak nyampe-nyampe itu. Nah, sama kadang ke kampung akhirat. Maka bukan hanya dikebutuhkan dunia ini sebagai alat menanam, tempat menanam, tapi dibutuhkan kesabaran dalam menjaga diri Masya dari Allah. perbuatan maksiat dan bersabar dalam melakukan kebaikan. Jadi persiapannya harus matang. Amal Harus ibadahnya. matang. Contoh, Ah. bisa nggak orang berangkat tanpa tiket? Nggak bisa. Nggak bisa, harus ada Ah, tiket. harus ada tiketnya. Tiketnya itu tiket takwa. Masya Dan Allah. kelas tiket itu tergantung dari amal perbuatan. Masya Dan Allah. untuk mendapatkan tiket itu kita harus mempersiapkan bekal untuk Bentar, yang sebelah sini tadi, yang sebelah sini. Muncratnya. Ini kalau persiapan bekal satu semangat. Iya, Nggak usah semangat. jauh-jauh. Iya. Ibu kesini bawa apa? Bawa apa, Bu? Bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Pasti bawa bekal. Apalagi brosnya, Oh, iya, benar. baju seragamnya. Benar. Bajunya ketinggalan warna biru. Kan teman-temannya baju hitam Iya. semua, dia Iya. biru. Ustaz. Karena nggak persiapan. Masya Allah. Jadi semuanya ada persiapan ya Ustaz. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan mengingatkan semuanya akan akhirat nih. Supaya kita lebih takwa lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Iya, rabbal Alamin. alamin. Jamaah. Yeay. Bu ada lagu yang ini tahu Bu ya? Orang kaya, Mati. orang kaya, Mati. rakyat biasa, Mati. raja-raja, Mati. ibu-ibu. Mati. Ibu-ibu gak mau mati. Nah ini kita lanjut lagi nih bicara masalah dunia itu kan sementara. Tapi kenapa masih ada aja takut yang meninggalkan tempat yang sementara ini. Atau tempat yang fana ini untuk kembali ke tempat asalnya. Tempat asalnya di mana Bu? Akhirat. Nah kita minta penjelasan sama guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Abu Fida. Tepuk tangan dong buat guru kita. Jazakallah khair. Silakan Ustadz Abu Fida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tadi guru kita Ustadz Maulana sudah menjelaskan bahwa pada saat kita pulang ke kampung kita, itu minimal kita harus bawa bekal. Kalau yang namanya lebaran saja, mudik lebaran, bekalnya itu kadang saya melihat mobil-mobil itu kan bergunung-gunung itu kayaknya di atas mobilnya. Tapi ada orang-orang yang mau pulang ke kampung halaman terakhirnya itu masih takut. Takut, yaitu kampung akhirat. Kenapa seperti ini? Mungkin karena dia belum cukup bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih merasa berat atas segala dosa-dosa yang dilakukannya sehingga dosa-dosanya ini menghimpit hatinya di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada saat kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, akhaza Rasulullah SAW bimangkibi. Rasulullah menghampiri yang namanya Abdullah bin Umar, kemudian merangkul bahunya, dipeluk. Pada saat dipeluk apa yang Rasulullah katakan? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Au abirus sabil. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kamu ini, kalian ini di dunia ini bagaikan orang-orang yang asing. Au abirus sabil atau bagaikan musafir. Ingat, persiapkan diri kita ini bahwa kita akan menjadi ahli kubur sebentar lagi. Hakikatnya kita ini adalah orang-orang yang sedang menunggu atau ngantri untuk mati. Ngantri untuk Allah wafatkan. Nah ini diwafatkan, ini masalahnya nomor antriannya nggak tahu. Ya kan? Bisa saya duluan, bisa semua yang di rumah atau pemeriksa belakangan. Atau bisa juga sebaliknya. Yang di sini duluan, saya belakangan. Ini dia. Ya, ini bisa juga. Sama saja kan? Iya, yang duluan. Apa Mas Fadli mau duluan? Iya Ustadz Nanti Syam saya katanya. belakangan. Dia mau duluan. Ustaz Syam, jangan. Duluan mentakziahi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Masya siapapun Allah. duluan yang penting saya datang. Iya. Antara mereka berdua. Saya janji paling depan takziahnya nanti insya Allah. Insya Allah. Lanjutkan nggak ini? Lanjutkan dulu. Baik. Pada saat Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat ini kepada kita, maka hati-hati.
Maksudnya apa? Jangan bernyaman-nyaman di dunia ini. Karena kalau orang sudah nyaman, biasanya nggak mau pindah. Kita rumah kita yang sekarang mungkin nggak begitu besar. Tapi rumah kita nyaman, pada saat disuruh pindah ke kampung sebelah aja nggak mau. Apalagi rumahnya besar, apalagi kekayaannya banyak, apalagi mobilnya banyak. Pada saat disuruh untuk pulang ke akhirat, jangan-jangan dia tidak siap. Karena apa? Hubud dunya wa karayatul maut. Dia sudah mencintai dunia ini dan takut akan mati. Subhanallah. Ini dia. Oleh karena itu Rasulullah menyarankan kepada kita, menasihati kita, jangan sampai bernyaman-nyaman. Jadi musafir aja. Musafir kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain bawa barangnya banyak apa sedikit? Banyak. Mau pindah. Ya kan? Pasti kalau musafir itu hanya secukupnya saja. Yang penting dia tidak kehausan, yang penting dia tidak kelaparan, yang penting kemudian dia bisa berganti pakaian dan lain-lain. Nggak mungkin musafir itu rumahnya dibawa juga, ada? Nggak mungkin, diseret pakai truk gitu, kan nggak mungkin. Tapi secukupnya saja. Oleh karena itu kalau musafir berarti dia selesai menjalankan kebutuhannya di satu tempat itu, maka dia akan segera pulang. Tidak berlama-lama di sana. Dan jadilah bagaikan orang asing. Orang kalau asing di suatu tempat pasti dia juga nggak mau lama-lama. Maunya segera dia pindah, segera dia kembali ke kampung halamannya. Nah kampung halaman kita itu surga. Permasalahannya saya mau tanya, mau masuk surga? Mau. Surga yang mana? Yang paling tinggi. Firdaus. Caranya bagaimana? Oh iya benar, itu dia masalahnya. Itu dia, insya Allah nanti di segmen-segmen lain kita bahas. Amin, Masya Allah. Tapi intinya kalau misalnya kita mau pulang kampung ke akhirat harusnya nggak usah takut. Ya, karena memang itu kampung halaman kita. Iya. Orang seperti di sementara. Jazakallah, terima kasih banyak Ustaz Hufidah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ini tema serem banget kayaknya ya. Kalau nggak dibawa bercanda tegang semua nih yang di rumah nih. Nah ini Masya Allah nih Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada istri sahabat saya nih. Ada Caca Takia. Tepuk tangan dong Bu buat Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caca kampungnya di mana Ca? Caca di Cianjur. Cianjur. Iya. Lebaran pulang kampung? Pulang kampung, banyak kampungnya. Oh Masya kampung Allah. suami, kampung Ah. saya, kampung mama saya juga. Oh Masya Allah. gitu. Seneng gak pulang kampung? Alhamdulillah seneng banget. Kalau disuruh milih pulang kampung yang mana maunya? Yang dunia apa yang akhirat? Kebetulan untuk saat ini dunia dulu. Tapi gini, persiapannya apa nih kira-kira yang namanya manusia kan kalau misalnya pulang kampung pasti udah ada perencanaan kan? Ya bener dong. Mau lebaran kemarin perencanaan pulang kampung dari berapa lama? Kayaknya pertengahan bulan Ramadan itu udah persiapan. Udah persiapan, berarti Iya. 15 hari sebelumnya. Iya. Oh, kalau mau pulang ke akhirat? Nah, dari sekarang, Persiapan? dari lama harusnya sih sampai sekarang tuh ya tetap harus persiapan. Memperbaiki diri terus, ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan. Apa yang paling penting mau dibawa sama Caca apa kira-kira buat persiapan pulang kampung ke akhirat? Wah pokoknya jadi orang yang melakukan perintah Allah Amin. dan menjauhi larangan Allah, intinya seperti Udah itu. siap? Insya Allah harus dipersiapkan, tapi belum sekarang Jangan Kak. sekarang, nanti kita bahas lagi. Persiapkan Caca, dulu makasih sekarang. banyak udah mampir ke sini ya. Iya, Tepuk tangan dong buat sama-sama. Caca. Masya Terima Allah. Kita lanjut lagi nih, jamaah. Yeay. Kalau mudik di dunia bisa senang-senang sama keluarga. Senang Iya. nggak Bu? Senang, Bahagia nggak Bu? bahagia. Sebenarnya apakah kita bisa terus bersama keluarga di dunia? Kira-kira bisa nggak Bu? Belum tentu. Langsung jadi diam semua. Takut tadi bisa senang-senang. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya apakah kita bisa terus bersama dengan keluarga kita? Mudik bukan cuma hanya di dunia, tapi menuju akhirat seperti mudik di dunia. Bisa nggak seperti itu? Mau nggak kumpul sama keluarga di akhirat Bu? Pengen, mau. Mau kan? Mau. Semua kalau bisa di surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita minta penjelasannya sama guru kita yang berikutnya ada Ustazah Lulung. Bunda mau izin waktunya silakan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ngapa sih lemes amat. Pada mikirin cucian di rumah. Udah gak usah dipikirin dulu. Asisten belum mikirin pulang. Mudik akhirat ya Kak Fadli. Guru-guru mohon izin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita pulangnya husnul khotimah.
Bukan masalah mudiknya, bawa AP-nya, bagaimananya ya pemirsa. Tapi apakah kita nantinya husnul khotimah? Pulangnya tuh enak nggak? Pakai macet nggak? Lancar nggak? Karena kita kepengen tuh husnul khotimah. Gimana cara meninggalnya terserah Allah deh. Yang penting husnul khotimah apa kagak? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil hatimah, ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan kita panjang umur ya Ustadz. Takutnya hari ini ngomong mudik ke akhirat, besok kita wafat. Nah masalahnya bisa nggak kita seperti di dunia, pengennya bareng terus. Kita pulang kampung aja, kalau di satu keluarga ada 50 orang tuh di satu bis jadi tuh. Nah kalau kita di jalan kita lupa, ya di belakang anak kita yang bontot belum ke bawah. Ya ternyata mbaknya belum ke bawah. Waduh balik lagi. Kalau bis masih bisa balik lagi. Nah kalau kita ke akhirat, ya belum ke bawah. Belum bisa, belum waktunya. Masalahnya bisa bareng gak di sono? Bisa bareng gak di sono? Insya Allah bisa. Yang penting satu syaratnya, kudu satu iman. Makanya Bu kalau ngaji jangan ibu doang yang ngaji. Anak ikutan ngaji nih, mak-mak doang ngaji. Seragamnya banyak. Seragam sekolah anaknya lupa. Apa itu? Mau diomelin? Hah? Nah kan kata dia bengong. Bengong mikir kira-kira husnul khotimah enggak ya? Yang pertama dalam surat menyatakan atur ya, surat Tur ayat berapa ayat 21. Kami akan kumpulkan mereka, wa dzurriyyatahum dengan anak turunan mereka, cucunya, ponakannya, semuanya. Jadi kalau kita pengen soleh, jangan soleh sendirian. Ngaji sendirian, sholat sendirian, anak bodo amat, ponakan bodo amat, apaan itu? Gak bakalan bareng mudiknya. Masa soleh sendirian, heran. Emang ibu mau masuk surga sendirian? Nabi Adam aja sendirian dia sedih. Maka Allah ciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa, subhanallah. Yang kedua apa? Kita saling menjaga di dunia. Jangan lagi tadi dibilang soleh sendirian. Suami mau sholat bodo amat, anak mau sholat bodo amat. Yang penting gue selamat sendiri. Atau kadang-kadang satu keluarga kita nih yang namanya dakwahin suami sama anak sama kita semua. Ponakan kita lupa. Ingat Bu, pernah gak ibu kelimpungan anak kita rajin sholat, rajin ibadah. Ponakan nginep dia kagak sholat. Anak kita ngomong gak? Mah, itu anaknya tante gak sholat biasa-biasa aja. Kok mama cerewet banget sih? Dari mulai yang namanya lagu pop sampai rocker. Ya kan? Caca. Iya Ma. Sholat sayang. Iya. Sholat sayang. Iya. Sholat! Lama-lama diteriak. Ya kan? Karena kenapa? Karena yang namanya ponakannya tidak ikut diajakin untuk menjadi soleh bareng-bareng. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Dalam surat menyatakan Al-Quran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Baru bisa bareng mudiknya. Bisa satu mobil, bisa satu sorga. Amin ya robbal. Tapi ini dia nih anak-anak nih, bunda nih di rumah nih. Mungkin kita ingetin juga kadang-kadang sebagai orang tua kita selalu ngingetin anak-anak tuh. Anak-anak, iya sholat sayang nak gitu kan. Iya ntar aja orang masih ngantuk. Tahu gak kenapa kita paksain terus bangunin sampai marah-marah tuh anak bodo amat ya kan. Karena? Supaya karena kita mau ngajak mereka ke akhirat Itu bareng-bareng. dia, jadi jangan dibilang galak. Kita galak Jangan karena dibilang sayang, karena galak, cinta. bener. Sampai Gitu. rocker tadi keluar ya gimana? Bener. Caca! Gitu. Jazakillah khair, makasih Layak banyak Bunda atas tuh. penjelasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Seru ya Bu ya pembahasannya Bu ya? Serem gak? Ram. Gila serem lebih kencang daripada serunya katanya. Ini Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi bahasan kita ya. Tentang tema kita yang agak lumayan serem ini. OTW mudik ke kampung akhirat. Nanti juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.